Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kemarin Nanda telah mempelajari mengenai sistem pernafasan pada hewan dan sistem pernafasan pada manusia. Nah, Nanda di mana harus bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan sistem pernafasannya. Nah, selain itu, Nanda juga harus bertanggung jawab dalam sesuatu hal yang dikerjakan ya. Jadi, seiring pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tanggung jawab masyarakat dalam usaha kerja. Sebelumnya, Nanda harus tahu dulu apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Adapun pengertian lain dari tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi setiap individu atau setiap orang itu memiliki tanggung jawab, baik tanggung jawab pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, pada lingkungan, pada negara, maupun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan pada teks berikut ini, tanggung jawab sebagai warga masyarakat, di mana pada teks ini tanggung jawab itu merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu atau setiap orang. Jadi, orang yang bertanggung jawab itu dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Berikut ini adalah jenis-jenis dari tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Allah menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya. Ya, jadi manusia bertanggung jawab untuk ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, Nanda itu wajib beribadah kepada Allah, seperti sholat, berpuasa, dan melakukan amalan-amalan baik lainnya. Untuk menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan diri sendiri, karena tidak mengerjakan kewajiban sebagai pelajar. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab pada diri sendiri. Seperti contohnya adalah Nanda belajar di mana Nanda mendapatkan materi dari ustaz maupun ustazah dan Nanda tidak mengerjakan apa lembar kegiatan yang diberikan oleh ustaz dan ustazah. Nah, itu adalah contoh yang tidak boleh ditiru, di mana tidak adanya tanggung jawab terhadap. Tanggung jawab yang selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap keluarga, di mana tanggung jawab keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya untuk menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga keselamatan. Contohnya, ayah sebagai anggota keluarga itu tanggung jawabnya untuk mencari nafkah, dan Nanda sebagai anak tanggung jawabnya itu adalah menuntut ilmu di sekolah. Dan tanggung jawab yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Maka dari itu,
Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu masyarakat. Jadi, masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Jenis tanggung jawab dalam masyarakat yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Contohnya yaitu kegiatan Siskamling, seperti pada gambar, yaitu di mana gambar masyarakat yang sedang beronda. Tujuan dari beronda ini untuk menjaga keamanan sebuah desa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya pencurian di sebuah rumah warga. Tanggung jawab dalam masyarakat yang kedua yaitu menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, di mana dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat hendaknya memegang prinsip yaitu tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan, dan di mana hendaknya menunjukkan sikap yang pertama tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Dan yang ketiga yaitu mengadakan kerja bakti, seperti pada gambar di mana masyarakat yang bekerja bakti. Tanggung jawab yang ketiga yaitu meningkatkan rasa setia kawan atau solidaritas. Contohnya yaitu kerjasama atau gotong royong, di mana gotong royong merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang berlaku di daerah pedesaan di Indonesia. Dan tanggung jawab yang terakhir yaitu menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa maupun negara. Jadi, tiap-tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Nah, apa itu diskriminasi? Jadi, diskriminasi sama saja dengan memperlakukan orang atau kelompok itu secara berbeda-beda berdasarkan karakteristik seperti ras, negara, agama, jenis kulit, bahasa, usia, dan lain sebagainya. Sebagai warga masyarakat, kita mempunyai beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Begitu pula kehidupan Nanda dalam sekolah maupun kelas. Sebagai warga sekolah, Nanda mempunyai tanggung jawab. Apa itu? Nah, tanggung jawab dalam menaati ketentuan umum baik yang ada di sekolah maupun di dalam kelas pada saat pembelajaran. Selain tanggung jawab yang berada pada lingkungan masyarakat itu sendiri, nah di mana masyarakat juga bertanggung jawab di dalam lingkungan usaha kerja. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu usaha kerja? Jadi, definisi atau pengertian dari usaha kerja adalah organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Perhatikan teks berikut ini. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia itu beragam.
ada di wilayah daratan, dan ada pula di wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi di masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah, di mana kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Jadi, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana banyak penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani. Salah satu contohnya yaitu di mana hasil pertanian dan perkebunan itu antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan, serta juga cabai. Contohnya pada gambar ini, yaitu di sana terdapat petani cabai. Cara untuk meningkatkan hasil produksi sektor agraris itu harus memperhatikan usaha peningkatan hasil agraris. Berikut adalah peningkatan hasil agraris dari segi apa itu intensifikasi, apa itu ekstensifikasi, apa itu diversifikasi, apa itu rehabilitasi, dan apa itu mekanisasi. Berikut adalah penjelasannya. Cara yang pertama yang digunakan adalah dengan intensifikasi, di mana sebuah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Yang kedua dengan cara ekstensifikasi, yaitu di mana suatu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian yang telah ada. Cara selanjutnya adalah diversifikasi, di mana suatu lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga perusahaan itu lebih stabil. Selanjutnya dengan cara rehabilitasi, di mana suatu kegiatan penanaman kembali pada lahan pertanian yang rusak atau tidak terawat sebelumnya. Usaha ekonomi di bidang lain. Dan cara yang terakhir yaitu dengan mekanisasi, di mana penggunaan alat dan mesin pertanian yang digerakkan baik oleh manusia maupun tenaga mekanisme lain. Jadi itu merupakan cara dari bidang pertanian untuk meningkatkan hasil produksi sektor di bagian negara agraris. Nah, berikut ini merupakan pada bidang perkebunan. Jadi, perkebunan itu adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Jadi, ada sebuah tanaman di perkebunan yang mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, lada, dan kayu putih, di mana hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor atau pengiriman ke luar negara. Selanjutnya adalah di bidang peternakan. Jadi, peternakan itu adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Ada 3, yaitu pertama, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang terakhir, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Seperti pada gambar yang ada
yaitu peternakan ayam. Bidang selanjutnya adalah perikanan, di mana perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan, di mana perikanan terdapat atas dua, di mana perikanan di darat maupun air laut. Nah, dalam perikanan darat itu di mana usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat, terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan. Empang juga bisa, sawah maupun kolam ikan. Seperti pada gambar sampingnya, budidaya ikan, ya. Jadi perikanan di air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut, di mana di Indonesia usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan tradisional. Selanjutnya di bidang pertambangan. Jadi pertambangan itu adalah rangkaian kegiatan untuk upaya pencarian, pengelolaan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Jadi gambarnya seperti pada gambar di samping. Contoh pertambangan batu bara ya. Jadi, barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, seperti belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang seperti sumber energi, misalnya bumi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya adalah bidang kehutanan. Jadi, kehutanan itu adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Ya, selain kepentingan manusia, hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya fauna. Nah, kalian tahu apa itu fauna? Ya, jadi fauna itu hewan, ya. Selain itu, hutan juga menjadi daerah resapan air hujan. Pada bidang perdagangan. Perdagangan itu adalah kegiatan membeli barang, dagang, dan menjualnya kembali kepada konsumen atau orang-orang yang menggunakan suatu barang tersebut. Jadi, kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara itu menyediakan barang kebutuhan yang bersifat terbatas dan di mana saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Bidang yang terakhir yaitu perindustrian. Jadi perindustrian itu adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Di mana bahan mentah itu diolah atau sebelumnya diperoleh dari alam. Jadi diolah bisa menjadi kebutuhan rumah tangga, ya. Seperti bisa dijadikan makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan barang elektronik. Contohnya itu pada perindustrian orang-orang yang menjahit sebuah kain ya menjadi sebuah pakaian misalnya. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai tanggung jawab, baik tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada diri sendiri, pada keluarga, maupun pada masyarakat, serta apa-apa saja usaha dari berbagai sektor atau berbagai bidang. Nah, dan pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini, yaitu kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik itu tanggung jawab yang ada di dalam rumah yang harus kita penuhi atau kita lakukan, maupun tanggung jawab yang ada di luar rumah.
Syukron jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.